masuk kepada teknis penunaian sholatnya. Baik, tentunya kita harus merujuk kepada keterangan Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan waktunya dulu. Ya, jelas kita mengetahui ini akan dimulai pada awal bulan Syawal, 1 Syawal. Namun 1 Syawal itu kapan waktu tepatnya? Ini kita akan turunkan. Kemudian yang kedua, secara teknis, hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi dan diisyaratkan langsung kepada kita untuk dilakukan secara teknis menjelang penunaian sholat Id. Apa dan bagaimana teknis menjelang atau persiapan teknisnya yang terkait erat dengan sholatnya. Kemudian baru kita masuk teknis penunaiannya. Bagaimana cara kita menunaikan sholat Id seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai pertama untuk masuk kepada penentuan waktu. Dalam konteks penunaian waktu ini disampaikan, dirujuk dari keterangan para sahabat yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Imam Ahmad kemudian menyebutkan dalam Musnad beliau, dalam kumpulan riwayat yang beliau susun dari tersambung kepada sahabat Jundub, disampaikan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhin. Bima makna adalah kami pernah diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menunaikan salat Idul Fitri, dan matahari, ini saat kami menunaikan salat itu, matahari dalam posisi ketinggian bayangannya itu ketika jatuh ke bumi, ketinggian bayangannya sekitar 2 tombak. Ya. 2 tombak. Seperti diketahui bahwa untuk menentukan waktu-waktu salat, dulu Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat untuk menancapkan tombak, ya. Terus misal tongkat, ya, di tanah, kemudian melihat posisi bayangan yang terpantulkan dari sinar matahari. Apakah kemudian panjang bayangannya itu, ya, lebih tinggi dari tombaknya, berapa, sama dengan tombaknya, ataukah kemudian telah mengecil sampai hilang. Maka itu keadaan yang dimaksudkan dari mulai tinggi, mengecil sampai hilang akan menunjukkan secara spesifik waktu penunaian sholat. Ini cara yang paling praktis. Baik, kalau kita lihat teman-teman sekalian, hadis-hadis yang terkait dengan ukuran bayangan 1 tombak, 2 tombak, ini waktunya tentunya terkait setelah matahari terbit dari tempat terbitnya, masyriq, ya. Kalau ia terbit dari tempat terbit, begitu pas terbit, kemudian dia bergeser, ya, bayangan sudah menunjukkan 1 tombak, ya. Ini disebut dengan waktunya dari awal duha, syuruk, ya, syuruk. Jadi saya tuliskan syuruk seperti ini. Ini awal duha, ada salat syuruk, gitu kan? Tersebut di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi diantaranya disambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man shalal ghadata fil jama'ati au fil masjid, siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, ya, khususnya di masjid, ya, thumma yaq'udu yadhkurullaha, kemudian setelah itu dia enggak langsung beraktivitas yang lain, tidak langsung pulang kalau dia sedang di masjid, ya, tapi dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa baca Al-Quran, disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, bisa juga dia zikir bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir misalnya, ya, Al-Quran surah ke-4 ayat 103. Bisa berdoa, itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya, bisa menghafal Al-Quran, itu zikir. Quran surah ke-54 ya, ayat 17, 22, 32, 40. Bisa ikut ta'lim Sabtu Ahad, tak sadar gitu kan, tak terasa. Begitu selesai sholat ada ta'lim, itu bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Ya, baik, itu semua zikir. Kemudian thumma yusalli rak'atain, ya, fi bidayatid duha, maka dia sholat 2 rakaat setelah itu di awal duha. Ya, ketika mataharinya 1 tombak itu awal duha.
Maka ini sholatnya disebut dengan syuruk, pergeserannya disebut isyraq, ya, tempat terbitnya matahari ketika terbit, ya, itu disebut masyrik, terbit. Terbenamnya maghrib, ya. Masyrik dan maghrib dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya pertama kali disebutkan di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Baik, maka milik Allah lah masyrik dan maghrib. Ini punya Allah, ini bukan Tuhan. Jadi jangan sampai kamu nyembah matahari. Matahari terbit, kamu menghadap, kamu sembah. Terbenam, kamu sembah juga. Bukan, itu punya Allah. Allah yang ciptakan kok. Kenapa kamu sembah? Sedangkan Tuhannya tidak kamu sembah. Maka kata Allah, masyrik tempat terbit, maghrib tempat terbenam, itu semua Allah yang ciptakan. Punya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kalau Anda kebingungan tentang kiblat, kata Allah, silahkan menghadap kemanapun, maka Allah akan menemukanmu. Dalam konteks kita sedang menunaikan salat. Baik, fokus ke sini. Jadi masyrik itu tempat terbit. Ketika dia bergeser ke arah syuruk ini, maka pergeserannya disebut dengan isyraq. Ya. Isyraq. Asyraka yusyriqa. Ya, menempati masyriknya dia bergeser, isyraq, bergeser ke awal duha disebut syuruk. Syuruk ini kadar bayangannya 1 tombak. Ya, 1 tombak. Baik, teman-teman sekalian, fokus bersama saya. Kadar bayangan 1 tombak kurang lebih lah kalau sekarang kita tarik misalnya, ya setelah menunaikan sholat subuh, dari waktu subuh kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Ya, kurang lebih demikian. Jadi kalau subuhnya misal 4:30, ya 5:30 sampai jam 6 atau kurang sedikit itu masuk syuruk. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin lebarkan menjadi 2 tombak, ya tambah kurang lebih setengah jaman lah, ya secara maksimalnya. Jadi bisa kita tarik kalau ini syuruk ditunaikan 1 tombak, kisaran durasi waktunya 1 jam, 1 jam setengah. Ya, pasca sholat subuh. Kalau sekarang kita ambil jam 6 misalnya, misal saja ambil waktu amannya. Ya, fokus baik-baik. Maka untuk 2 tombak kita tambahkanlah 15 sampai 30 menitan. Ya, kurang lebih jam 6.30. 6.30 kalau kita mau mulai lebih awal di sini. Jelas? Nah, ini ukuran ini bergantung kepada kapan kita menunaikan sholat subuhnya. Ambil. Dan ini waktunya terbentang luas. Waktu ini. Jadi kalau kita ingin tunaikan, karena ini awal duha, terus kita tambahkan waktunya seperti tadi, kurang lebih 2 tombak ukuran jam 6.30, ya. Dan waktu ini terbentang luas sampai ke menjelang zuhur. Ya, sehingga karena waktunya terbentang luas, teman-teman sekalian, ini untuk awal waktu penunaiannya. Jadi kalau kita tarik ke dalam waktu Indonesia misalnya bagian barat, sesuaikan dengan waktu sholat subuhnya, Anda ukur, kita ambil misalnya jam 6.30, ini awal waktunya. Baik, kalau sekiranya Anda ingin mengambil kelapangan dalam penunaiannya, silahkan. Waktunya terbentang, kata para ulama, sampai dengan menjelang zawal, sesaat sebelum zuhur. Sesaat sebelum zuhur. Ya. Fokus. Kenapa ini penting saya sampaikan turunan ini? Umumnya, kalau kita menunaikan sholat id di lapang atau tempat terbuka, maka kita pada umumnya mengambil waktu-waktu yang awal. Karena ketika naik lebih tinggi waktunya, jam 7 kah, setengah 8 kah, kondisi mataharinya semakin naik, sinarnya semakin terasa. Ya, apalagi kalau ditunaikan di lapang jam 9, jam 10, siapa yang bisa tahan? Sholat aja udah begini-begini gitu kan? Maka bagaimana ketika mendengar khutbah, bubar mungkin, atau interupsi karena sudah terlampau panas. Ya. Nah, tapi dalam situasi seperti sekarang, kan tidak semua orang bisa menunaikan di lapang. Ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi, ya, mungkin ini akan ditarik secara ilatnya ketika akan ditunaikan, yang tidak bisa di lapang, tidak bisa di masjid, tarik lagi ke rumah. Ya, dalam konteks di rumah inilah teman-teman sekalian, saya ingin katakan, kalau Anda tidak dapat di jam 6.30, tidak ada masalah. Anda tunaikan jam 7 misalnya. Ya, jam 7 belum siap, agendakan jam 8.00. Ya, ini bergantung tentunya kepada sunnah-sunnah sebelumnya yang ini. Walaupun akan lebih baik tentunya di awal waktu, itu ditunaikannya untuk menunjukkan kesungguhan kita. Kecuali kalau ketiduran.
ya, efek terlalu malam Anda beraktivitas, tidur bangun-bangun jam 10 gitu kan. Baik, kembalikan. Jadi setelah berwudu, mandi, berpakaian terbaik, icip-icip makanan, kan? Setelah cicip, siap-siap, tentukan waktunya, jam berapa mau sholat. Jelas sampai sini? Baik, ini yang saya sampaikan. Baik, syuruk sudah saya sampaikan, dengan pahala senilai haji dan umrah itu, ya sempurna kata Nabi, hadisnya sahih. Kemudian untuk waktu penunaian Idul Fitrinya, ditambah lagi sekitar 15-30 menit untuk menunjuk awal waktu penunaiannya, yaitu qaidi ramhain berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan. Kemudian teman-teman, setelah itu fokus baik-baik. Sebelum sampai ke sini, saya ingin memberikan penekanan perbedaan antara penunaian sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri waktunya agak lebih melebar ke siang, Idul Adha lebih dimajukan. Ya. Kenapa? Karena ada ibadah. Karena ada ibadah yang sangat penting, sehingga dengan pentingnya ini dimasukkan pada kata adhanya, yaitu udhiyah, menyembelihnya, yang lebih baik dilangsungkan di waktu duha. Jadi begitu masuk ke duhanya, penyembelihan dilakukan. Sehingga Idul Adha dilakukan lebih awal sholatnya. Ya, kalau tadi syuruk misalnya jam 6, ini kurang lebih syuruk ditunaikannya. Jam 6 sudah sholat Idul Adha. Dan sunnahnya tidak makan dulu. Beda dengan Idul Fitri. Sunnahnya Idul Fitri makan dulu, Idul Adha tidak makan dulu, sholat, baru sepulang sholat ditunaikanlah kemudian sunnah untuk makan itu, lebih baiknya dari hewan yang telah disembelih dan dimasak terlebih dahulu. Baik, inilah yang menyebabkan Idul Adha lebih cepat ditunaikan sholatnya, tapi Idul Fitri sifatnya agak santai dari segi waktu, karena ada sunnah-sunnah ini yang kita tunaikan terlebih dahulu. Jelas? Baik, jadi dari waktu sifatnya sudah saya sampaikan, jelas. Kita bisa mulai, ya kalau saya sebutkan 2 tombak, tar semua orang keluar pasang tombak gitu kan. Tapi kan sekarang eranya sudah digital, ditarik. Sholat fardu dulu begitu, tanam di lapang dulu kelihatan. Tapi sekarang kan lihat jam sekian, sekian, sekian. Bahkan jam tertentu sudah ada, syuruk jam sekian. Anda tinggal tambahkan saja. Sekarang kita ambil patokan misalnya yang sederhana, 6:30, siap-siap. Ya, semua siap, jam 7 dimulai, misal. Baik, bergantung kondisinya. Ini sudah